Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, kita ketemu lagi di mata kuliah kita pengantar bisnis Islam. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa yang disebut dengan bisnis gitu ya. Kita sekarang di sesi yang kedua kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan bisnis Islam gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang bisnis gitu ya, maka ini kita sesi kedua akan masuk ke apa yang disebut dengan bisnis Islam gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran gitu ya, termasuk di hadis gitu ya, kita akan menemukan beberapa istilah sebenarnya dalam bisnis gitu ya. Jadi kalau kita nanti teman-teman silahkan baca di beberapa ayat di Al-Quran gitu ya, nanti ada 4 istilah kalau kita dalam Islam gitu ya di Al-Quran. Nanti ada yang disebut dengan al-bai' gitu ya, ini yang sering teman-teman nanti kalau baca di ayat tentang riba gitu ya. Ini istilah dalam Islam gitu ya. Pertama adalah al-bai' atau jual beli gitu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan ishtaro gitu ya, ashtari, ishtaro gitu ya. Ini istilah yang kedua gitu ya. Nanti ini lebih umum gitu ya. Kemudian nanti ada yang ketiga ar-ribhu gitu ya. Jadi ada yang istilah bisnis dalam Islam disebut dengan ar-ribhu atau keuntungan gitu ya. Karena bisnis adalah mencari keuntungan gitu ya. Ini itu berapa istilah, nanti kalau kita teman-teman silahkan nanti bisa baca ya di Al-Quran. Itu nanti ada berapa istilah terkait dengan bisnis yang dalam konsepsi Islam gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan bahas tentang apa yang disebut dengan bisnis dalam definisi secara Islam gitu ya. Jadi kalau yang di pertemuan kemarin sesi pertama gitu ya, itu definisi bisnis dalam perspektif yang konvensional gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang bisnis yang dalam perspektif Islam. Ini berapa pembahasan kita di sesi yang kedua ini ya. Nah, kita akan mulai dari definisi bisnis Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa harus bisnis Islam gitu. Ini penting gitu ya. Kemudian yang ketiga, tujuan bisnis Islam. Kemudian yang keempat adalah landasan bisnis Islam gitu ya. Dan yang kelima kita akan bahas tentang Islam dan motivasi bisnis gitu ya. Nah, ini. Baik, kita mulai yang pertama gitu ya. Apa sih yang disebut dengan bisnis Islam gitu ya. Jadi kalau tadi ada berapa istilah kalau kita baca dalam Al-Quran gitu ya. Baik istilahnya menggunakan istarot, tijaroh gitu ya, atau nanti ada al-bai gitu ya, atau ar-ribhu gitu ya. Nah, nanti kita di sini akan bahas tentang apa definisi sebetulnya dari bisnis yang Islami gitu ya. Gitu. Sebetulnya nanti juga ada beberapa istilah ya. Kalau kita di dalam pembahasan ekonomi Islam ada yang membahasakan bisnis Islam, ada juga yang bisnis Islami gitu. Tapi kita tidak membahas itu gitu ya. Tapi yang penting secara substansi sama begitu ya. Ini bisnis Islam adalah bisnis gitu ya, atau kegiatan gitu ya untuk melayani orang melalui pembuatan atau penyediaan produk gitu ya. Jadi kita berbisnis melayani orang gitu ya. Itu bentuknya kita menyediakan produk gitu ya. Baik produk itu berbentuk barang gitu ya, ataupun nanti berbentuk jasa gitu ya. Ini untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Tetapi kita dalam definisi yang Islami gitu ya, maka kita perlu membatasi gitu ya. Keuntungan yang bagaimana? Keuntungan yang halal gitu ya. Karena nanti kita dalam berbisnis kan nanti banyak sekali hal-hal yang bisa bikin bisa menyebabkan keuntungan kita mungkin tidak halal gitu ya. Karena nanti ada proses gitu ya, termasuk juga nanti ada objek barangnya begitu ya, objek produk yang kita bisniskan gitu ya. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan bisnis dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi kalau kita dalam konven kan kita tidak menemukan ini gitu ya. Kita tidak menemukan batasan keuntungan yang bagaimana kan gitu ya. Gitu. Maka nanti kita akan bedakan dalam yang di pertemuan kemarin kita sampaikan gitu ya, ada sebut dengan efisiensi, efektivitas juga kita berangkat dari sini gitu ya, keuntungan yang halal gitu ya. Yang kedua dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini yang membedakan gitu ya. Ini ciri khas yang paling menonjol gitu ya. Jadi kita punya tujuan yang membedakan antara bisnis yang Islami dengan bisnis yang umum gitu ya, atau konven gitu ya. Jadi tujuan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua gitu ya. Mengapa sih harus bisnis Islam gitu ya? Mengapa harus bisnis yang Islami gitu ya? Ini jawaban yang ya sebetulnya nanti kita juga bisa memberikan jawaban yang lain gitu ya. Tapi paling tidak ini gitu ya. Kenapa? Ini berdasarkan hadis yang Rasulullah sampaikan itu ya, hadis riwayat Tirmidzi gitu ya. Ini besok gitu ya, kalau kita sudah di padang mahsyar, kita dihisab gitu ya, maka kata Rasul gitu ya, tidak akan bergeser kaki manusia nanti pada hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang empat perkara gitu ya. Jadi kalau yang tiga ini pertanyaan cuma satu gitu ya. Tapi yang satu gitu ya, kalau kita bicara tentang harta, pertanyaannya ini lebih rumit gitu ya. Pertanyaannya dua gitu ya. Yang pertama dari mana, kemudian yang kedua kemana gitu ya. Nanti ini kalau kita bicara dalam fungsi keuangan gitu ya, dalam fungsi keuangan di konsep manajemen gitu ya, nanti kan ada namanya sumber dana gitu ya, ada nanti namanya alokasi dana gitu ya. Ini dalam Islam harus betul-betul
sesuai dengan ketentuan syariat. Kenapa? Nanti kita akan ditanya tentang ini gitu ya. Tentang hartanya gitu ya. Gini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu gitu ya. Jadi dari mana kita memperoleh hasil gitu ya. Dari mana kita memperoleh keuntungan dan kemana kita belanjakan, ini harus harus benar. Nah, kalau kita bicara bisnis apa? Bicara terkait dengan apa? Perolehan keuntungan gitu, perolehan harta atau perolehan pendapatan gitu ya. Ini maka karena kita punya ini gitu ya, maka kalau bisnis apa? Harus bisnis yang Islami gitu ya, gitu. Nah, yang kedua adalah apa? Tujuan dari bisnis Islam. Apa sih tujuannya gitu ya? Kalau kemarin di pertemuan kita tentang bisnis gitu ya, bisnis yang konven kan punya tujuan gitu ya. Nah, Islam pun juga kita memiliki tujuan yang mungkin kalau secara duniawi sama begitu ya. Tujuan yang sifatnya kita sesama manusia dalam kehidupan kan sebetulnya sama. Hanya apa? Kita membedakan ada tujuan yang berbeda antara bisnis yang Islami dengan yang konven gitu ya. Jadi kalau yang nanti kita bisa kelompokkan ini gitu ya. Nanti kita akan kelompokkan dua gitu ya. Yang satu mungkin tujuannya sama dengan bisnis yang konven gitu ya. Gitu. Tapi yang kedua, kelompok kedua ada bisnis yang ini menjadi ciri khas dari bisnis yang Islami gitu ya. Yang pertama apa? Ini tujuan yang paling utama. Jadi kita apapun dalam kehidupan gitu ya. Ini mestinya apa? Berangkat dari tujuan apa? Mencari pahala gitu ya. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya setiap kita ketemu di mata kuliah ini gitu ya, saya selalu sampaikan, kenapa sih kita harus tujuan bisnis Islam itu kan tujuannya apa? Harus ridho Allah gitu ya. Kenapa? Kita kalau bisnis mesti hadapi apa? Ketemu dengan resiko gitu ya. Orang bisnis tidak mungkin selamanya kita akan berhasil gitu ya. Tapi kita mungkin akan ketemu dengan apa? Yang disebut dengan resiko atau kegagalan gitu. Tapi kalau kita tujuannya apa? Tujuan kita bisnis mencari ridho Allah gitu ya, mendapatkan pahala. Insya Allah kita sudah mendapatkan satu keuntungan gitu ya. Yang ini membedakan dengan konven gitu ya. Kalau konven kita bisnis tidak ada tujuan mendapatkan pahala kan gitu ya. Tidak ada tujuan mendapatkan ridho. Ya kita kalau gagal ya, kita kalau bangkrut misalnya kan kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita Islami ini sudah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi kalau kita bisnis Islam kan apa? Misalnya, karena kita nih baru nih gitu ya, kita baru merintis bisnis gitu ya, kemudian kita belum berhasil, gagal, kita tidak akan sedih gitu. Kenapa? Kita sudah mendapatkan, insya Allah mendapatkan pahala. Karena apa? Niat kita ya, tujuannya adalah mendapatkan pahala. Maka ini penting gitu ya, ini penting. Nanti kalau bisnisnya berhasil kan apa? Kita dapat dua gitu ya, dapat pahala dunia berupa keuntungan, kedua juga mendapatkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting gitu ya. Ini penting. Nanti kita akan bicara juga dengan landasan dalam bisnis Islam gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Sama nih dengan yang konven ya. Jadi kita kalau bisnis dalam Islam pun sama gitu ya. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan manusia. Termasuk juga keinginan boleh ya. Hanya apa? Perlu kita batasi keinginan-keinginan yang apa? Tidak berlebihan gitu ya. Gitu. Meskipun nanti kalau ini kan lebih nanti terkait dengan perilaku konsumennya gitu ya. Karena kalau berlebihan atau tidak nanti tergantung dari konsumennya gitu ya. Bagaimana dia melakukan pemenuhan kebutuhan termasuk keinginannya gitu ya. Yang ketiga apa? Memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia gitu ya. Jadi kita kalau bisnis apa? Ya tujuannya apa? Memberikan kemanfaatan, maslahat gitu ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu kan apa? Supaya bermanfaat gitu ya. Jadi kalau kita bisnis apa? Mencari sesuatu yang ini sekiranya masih memberikan manfaat gitu ya. Kira-kira misalnya ini yang belum ada apa gitu ya. Ternyata orang masih membutuhkan ini gitu ya. Sehingga apa? Kita berbisnis. Sehingga apa? Ini akan memberikan kemanfaatan. Yang kedua apa? Kemaslahatan itu. Jadi apa? Tidak hanya manfaat yang sifatnya mungkin terkait dengan produk gitu ya, tapi juga apa? Kemaslahatan yang sifatnya mungkin di luar produk itu sendiri gitu ya. Gitu. Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin apa? Kebaikan itu kan tidak hanya terkait dengan nanti mungkin terpenuhinya kebutuhan orang gitu ya, tapi juga apa? Bisa memberikan kebaikan buat lingkungan, buat masyarakat dan seterusnya gitu. Ini dalam bisnis yang Islami. Yang ketiga apa? Memperoleh keuntungan. Jelas ya, kita kalau bisnis dalam konven, dalam Islam pun sama gitu ya. Islam itu juga tidak lepas dari keuntungan. Boleh kita bahkan halal gitu ya, bahkan harus mencari keuntungan gitu ya. Karena apa? Kita hidup kan juga harus bisa survive gitu ya. Kita juga hidup harus bisa nanti punya persiapan untuk di masa yang akan datang gitu ya. Ini maka harus mendapatkan keuntungan. Bahkan kita mau zakat pun kalau nggak ada untung kan bagaimana gitu ya. Itu. Yang kelima gitu ya, tujuan bisnis apa? Memberikan berkah gitu ya, berkah bagi semua pihak. Jadi ini yang sangat membedakan juga gitu ya. Tidak hanya kita tujuannya mendapatkan ridho dan pahala Allah, tapi apa? Memberikan berkah juga gitu ya. Jadi kalau bisnisnya Islam apa? Tidak akan menimbulkan kerusakan gitu ya. Tidak akan pernah ribut misalnya, saingan gitu ya. Akhirnya apa? Bertengkar dengan persaingan apa? Islam tuh tidak seperti itu gitu ya. Justru apa? Kita dengan sesama pengusaha pun nanti apa? Kita harus saling berkasih sayang gitu ya. Dengan sesama pesaing pun apa? Kita harus menjadikan dia sebagai partner gitu ya. Ini apa? Karena tujuan kita apa? Memberikan keberkahan gitu ya. Jadi bukan untuk menciptakan apa? Pertengkaran gitu. Kalau sekarang kita lihat misalnya termasuk mungkin ya kalau kita membaca gitu ya peta ekonomi dunia pun kan gitu ya. Jadi
antar saingan bisnis kan gitu ya, itu yang munculkan justru malah apa, masalah dalam kehidupan gitu ya. Ini yang seharusnya tidak terjadi dalam konsep bisnis yang Islami gitu ya. Jadi ini apa, tujuan kita bisnis apa, harus memberikan keberkahan gitu ya, kedamaian bahkan kan gitu ya, gitu. Nah ini agar bisnis menjadi ibadah, caranya bagaimana gitu ya, ini 3 poin ini harus kita penuhi gitu ya. Jadi kalau kita bisnis gitu ya, ada 3 syarat gitu ya supaya bisnis kita bernilai ibadah gitu ya, gitu. Ini penting ya, kenapa? Kalau kita sekarang sholat kan cuma sebentar begitu ya, tapi kalau bisnis ini belum tentu, kita mungkin butuh waktu banyak gitu ya, maka apa? Perlu kita jadikan sebagai ibadah gitu ya. Komponennya apa? Ada 3, yang pertama apa? Dari sisi produknya gitu ya, yang kedua dari sisi apa? Proses kita berbisnis gitu ya, dan yang ketiga apa? Dari sisi ini, tujuannya gitu ya. Gitu. Jadi kita bisnis apa? Pertama produknya harus produk yang halal gitu ya, gitu. Produk jasa yang kita ciptakan gitu ya, produk dan jasa yang kita jual kepada konsumen itu apa? Harus sesuatu yang halal, diperbolehkan oleh syariat gitu ya. Ya nggak usah khawatir gitu ya, kenapa? Allah kan juga menciptakan yang halal itu kan sebenarnya lebih banyak daripada yang halal, yang haram gitu ya. Gitu. Yang haram itu sebenarnya sedikit gitu ya. Gitu. Tapi yang lebih banyak adalah yang halal. Jadi tidak usah khawatir lah gitu ya. Insya Allah kita meskipun hanya yang halal gitu ya, itu sudah mesti akan memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan gitu ya, gitu. Maka yang pertama harus produk dan barang atau jasanya yang halal gitu ya, gitu. Yang kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kalau kita bisnis gitu ya, maka apa? Perlu mempelajari bagaimana cara berbisnis gitu ya, gitu. Jadi bagaimana misalnya cara kita berdagang gitu ya, bagaimana cara kita membuat produk, misalnya gitu, bagaimana termasuk misalnya kalau kita punya bisnis gitu ya, punya karyawan kan juga bagaimana kita memperlakukan karyawan, prosesnya juga harus benar gitu, harus sesuai dengan ketentuan syariat gitu ya. Ini yang ketiga apa? Tujuan gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya duniawi gitu ya, sesuatu yang sifatnya bukan ibadah secara langsung gitu ya, itu apa? Butuh niat gitu ya, gitu. Jadi kita makan dapat pahala nggak? Ya mungkin kalau niat kita cuma buat biar perut kita kenyang gitu ya, biar supaya kita misalnya bisa beraktivitas, mungkin belum bernilai ibadah gitu ya. Tapi kalau kita niatkan ini sebagai ibadah gitu ya, supaya saya bisa ibadah dengan lancar gitu ya, supaya saya bisa beraktivitas untuk menafkahi keluarga kan gitu ya. Nah ini akan bernilai ibadah gitu. Jadi jangan 3 poin ini harus terpenuhi gitu ya. Objeknya harus yang halal gitu ya. Yang kedua, prosesnya harus proses yang sesuai dengan ketentuan syariat gitu ya. Maka teman-teman nanti perlu belajar tentang bagaimana muamalah yang benar sesuai dengan syariat gitu ya. Yang ketiga, niatkan sebagai ibadah gitu ya. Jangan kita sia-siakan lah gitu ya. Kita bisnis, waktu kita habis misalnya untuk berbisnis gitu ya, kita dagang dari pagi sampai malam gitu ya. Tapi kalau kita niatnya tidak hanya niat bisnis gitu ya, tapi juga niat ibadah, insya Allah ini akan menjadi kebaikan yang sangat berlipat gitu ya, gitu. Ya. Nah ini, apa sih landasan bisnis yang Islami gitu ya? Akan menemukan 4 nih gitu ya. Gitu. Ada 4 landasan kita dalam bisnis Islam. Pertama apa? Landasan tauhid gitu ya. Yang kedua landasan keseimbangan atau keadilan gitu ya. Yang ketiga ada landasan kebebasan. Keempat adalah pertanggungjawaban. Ini dasar kita dalam bisnis yang Islami gitu. Yang pertama apa? Landasan tauhid gitu ya. Tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah gitu ya. Satu itu kan wahid kan gitu ya. Satu ini mengesahkan Allah. Itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan gitu ya, itu kan apa? Harus berangkat dari orientasi Allah gitu ya. Semuanya harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sesuai dengan yang mungkin teman-teman kalau dalam sholat kita selalu membacakan gitu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya kan gitu ya, lillahi rabbil alamin. Orientasi kita berdasarkan landasan tauhid gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita gitu ya, semua aspek kehidupan kita harus diorientasikan kepada Allah gitu. Yang kedua apa? Karena kita orientasinya Allah gitu ya, maka penuhi ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan gitu ya, baik melalui Al-Qur'an maupun Al-Hadis gitu ya. Ini. Yang kedua adalah landasan keseimbangan gitu ya. Jadi kalau kita berbisnis harus seimbang gitu ya, harus adil gitu ya. Gitu. Baik nanti seimbang dalam proses kita berbisnisnya gitu ya, maupun seimbang kita dalam misalnya memperlakukan semua stakeholder kita gitu ya. Jadi kalau kita bisnis, kita punya karyawan itu juga harus adil gitu ya. Kita punya karyawan misalnya pendapatan bisnis kita tinggi gitu ya, karyawan kita cuma digaji kecil kan gitu ya, kan kasih ini tidak adil gitu ya. Maka dalam Islam harus seimbang, harus adil. Kalau kita dapat untung besar maka siapa yang terlibat juga harus kita berikan sesuai dengan kontribusinya kan gitu. Ini landasan keseimbangan gitu ya. Termasuk nanti kalau kita bisnis juga harus seimbang. Kenapa? Jangan fokus misalnya ini bisnis aja kita lupa yang lain kan gitu ya. Ini harus seimbang juga. Yang ketiga kebebasan gitu ya. Jadi Islam bebaskan, silahkan gitu ya. Wa halallahul bai'a gitu ya. Allah halalkan jual beli, Allah halalkan silahkan gitu ya. Apapun bisa kita lakukan selama
batasannya adalah tidak melanggar sesuatu yang diharamkan gitu ya. Silahkan kita mau bisnis sektor perdagangan boleh gitu ya, mau agraris boleh, mau apa namanya industri gitu ya, mau apalagi jasa kan gitu ya, tidak dibatasi gitu ya. Silahkan. Yang penting apa? Tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang gitu. Jadi kalau jualan, mau jualan apapun boleh gitu ya, selama apa? Tidak menjual sesuatu yang haram gitu ya. Itu. Yang keempat apa? Landasan pertanggungjawaban. Jadi tadi yang kita sampaikan di slide pertama gitu ya, kenapa bisnis Islami apa? Karena kita ada landasan pertanggungjawaban gitu ya. Apapun yang kita lakukan mesti apa? Ada pertanggungjawabannya gitu ya. Kita bebas tapi apa? Bebas yang kita juga ada prinsip pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi kita bebas tapi apa? Nanti yang kita lakukan apa? Ada pertanggungjawabannya gitu ya. Teman-teman bisnis mau menipu silakan gitu ya. Tapi apa? Kita akan diminta pertanggungjawaban. Oh, kenapa dulu kita menipu kan gitu ya. Nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin orang nggak tahu tapi apa? Allah Maha tahu kan gitu ya. Ini landasan pertanggungjawaban nih. Kalau kita bisa lakukan gitu ya, maka insya Allah bisnis kita akan berkah gitu ya. Ini. Nah ini yang berikutnya gitu ya. Islam dan motivasi bisnis. Jadi sebetulnya apa? Islam ini agama yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi selalu memberikan kita motivasi dalam berbagai hal gitu ya, di bidang kehidupan termasuk juga dalam bisnis gitu ya. Bagaimana kita bisa menemukan Islam tentang motivasi bisnis gitu ya? Paling tidak nanti kita bisa melihat dari 3 ini gitu ya. Ini yang pertama apa? Ketika kita misalnya teman-teman silakan nanti baca di hadis gitu ya. Meskipun nanti kita lepas dari ini ya. Nanti apakah hadisnya sahih atau dhaif gitu ya. Tapi paling tidak kalau kita bicara motivasi boleh kita pakai begitu ya. Gitu. Ini biasanya kalau kita baca di kitabnya Imam Al-Ghazali kan begitu ya. Beliau mengutip misalnya hadis dhaif tapi pasti penting untuk motivasi boleh gitu ya. Ini. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki gitu ya. Jadi kalau memberikan rezeki itu 100 gitu ya. 90 itu dari dagang, dari bisnis gitu ya. Kenapa? Tadi kan gitu ya, kalau kita lihat sektornya luas sekali gitu ya. Kita mau bisnis dimanapun kan gitu ya, bisa gitu ya. Gitu. Kita, ada tempat ramai kan gitu ya. Oh bisa itu buat bisnis kan gitu ya. Kita misalnya di kampung ini punya lahan kan gitu ya, bisa buat bisnis kan gitu ya. Ini lahannya luas gitu ya, kan peluang rezekinya banyak di dalam bisnis gitu ya. Ini sudah Islam gambarkan dalam hadis yang Rasulullah sampaikan kan begitu ya. 9 dari 10 pintu rezeki kan dari perdagangan atau dari bisnis gitu ya. Ini yang pertama itu apa? Motivasi supaya apa? Kita berbisnis gitu ya. Jangan khawatir masalah rezeki gitu ya. Nah, silahkan bisnis. Insya Allah di situ Allah akan berikan rezeki yang berlimpah gitu ya. Itu kalau teman-teman yang mungkin sering ikut pengajiannya Agim kan gitu ya. Itu mesti dapat motivasi ini gitu. Yang kedua apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang kreatif gitu ya. Jadi kalau orang bisnis kan apa? Mesti punya karakter ini gitu ya. Teman-teman jadi entrepreneur gitu, jadi pengusaha. Kalau nggak kreatif nih, ya mungkin akan kalah bersaing gitu ya. Gitu. Sekarang kalau orang bisnis kan gitu ya, buat tempat pun kan mesti menggunakan ide gitu ya. Bagaimana dia berkreasi sehingga orang akan tertarik. Bagaimana membuat produk supaya orang tertarik kan juga harus ada kreativitas gitu ya. Ini maka apa? Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Allah mencintai seorang mukmin yang kreatif gitu ya. Ini kan apa? Motivasi supaya kita berbisnis gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah gitu ya, maka apa? Jadilah pengusaha gitu ya. Pengusaha yang apa? Ini punya kreativitas gitu ya, punya inovasi gitu ya, punya daya juang yang tinggi kan gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Nanti silahkan kalau teman-teman nanti baca Al-Quran gitu ya, termasuk hadis tadi gitu ya, kita akan menemukan banyak yang bicara tentang bisnis gitu ya. Artinya apa? Ya ini kan motivasi gitu ya. Kenapa sih Allah di Al-Quran menceritakan tentang misalnya potensi laut gitu ya. Allah menciptakan tentang potensi peternakan gitu ya. Ada binatang ternak seterusnya kan gitu ya. Ini kan sebenarnya apa? Motivasi gitu ya. Ini sebetulnya yang Allah ciptakan semuanya gitu ya. Kan sudah Allah ciptakan semua untuk kita gitu. Sehingga apa? Manfaatkanlah untuk sebagai sumber daya ekonomi tadi gitu. Sehingga apa? Bisa menjadi peluang untuk kita meningkatkan kesejahteraan dan membagi apa? Keberkahan dalam kehidupan gitu ya. Ini motivasi bisnis dalam Islam. Sehingga apa? Kita sebagai seorang muslim gitu ya, maka perlu termotivasi. Termasuk apa? Sebetulnya contoh Rasulullah juga gitu ya. Jadi Rasulullah, sahabat kan hampir semuanya adalah pengusaha gitu. Apa? Ini motivasi kita supaya apa? Menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Teman-teman kalau lihat pekerjaan sekarang misalnya terbatas nih, penerimaan pegawai dibatasi kan gitu ya. Bahkan mungkin tahun ini misalnya tidak menerima pegawai kan gitu ya. Tapi kalau jadi pengusaha bisa gitu ya. Bahkan dalam kondisi sekarang lagi misalnya bencana atau apa kan sebenarnya juga menjadi peluang bisnis gitu ya. Gitu. Sekarang ada wabah misalnya gitu ya. Kan juga sebetulnya peluang bisnis gitu. Kalau orang yang tadi gitu ya, pandai memanfaatkan kesempatan, melihat peluang gitu ya, melihat kebutuhan gitu ya. Ini gitu. Nah, ini yang penting gitu ya. Silakan teman-teman nanti yang lain bisa dipelajari gitu ya. Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa menjadi gambaran gitu tentang apa yang disebut dengan bisnis yang Islami gitu ya. Ini kita akan sambung lagi nanti di sesi yang berikutnya gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.